Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sony dari RSP Divisi Marketing. Pada kesempatan video pembelajar kali ini, saya akan memberikan informasi dari sebuah artikel yang diterbitkan oleh bukalegal.com, di mana di sana membahas 7 teknik closing yang efektif. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya seorang marketing adalah ingin calon konsumennya itu closing dan membeli produk kita. Closing adalah momen kritis yang harus kita dapatkan, di mana si konsumen itu harus membeli produk kita. Bayangkan kita sudah memberikan penjelasan panjang lebar, tapi akhirnya tidak closing, dan itu pasti mengecewakan kita gitu. Nah, untuk itu, gimana caranya supaya efektif seorang konsumen itu bisa closing langsung pada saat di tempat? Teknik closing yang pertama adalah satu, berikan pertanyaan pilihan. Nah, teknik closing ini adalah kita harus selalu memberikan pertanyaan pilihan. Jadi jangan sampai memberikan pertanyaan putus. Nah, contoh pertanyaan putus itu adalah misalkan begini, punten Bapak Ibu jadi beli enggak? Nah, kalau kita bertanya seperti ini, niscaya jawabannya kemungkinan tidak atau enggak. Nah, teknik closingnya efektif biasanya selalu melibatkan pertanyaan pilihan. Nah, misalkan nih, Kak, jadinya mau rumah yang di blok yang ada hooknya atau yang tidak? Atau Kak, jadi yang mau dibeli blok yang P yang terima kuncinya sekian, atau blok Q yang terima kuncinya sekian? Contohnya seperti itu. Selalu berikan pertanyaan pilihan. Pada dasarnya itu ada pertanyaan tersembunyi atau tersirat bahwasanya mereka harus beli. Jadi ada pesan yang tersirat bahwasanya mereka harus beli produk kita. Itu. Teknik kedua adalah yakin mereka akan beli. Teknik closing yang efektif adalah mengasumsikan bahwa calon pembeli memang akan membeli produk kita. Closing itu soal keyakinan. Jika begitu, chat dari pelanggan masuk dan kita merasa tidak yakin, alam bawah sadar kita akan membuat tindakan berikutnya jadi kurang meyakinkan juga. Nah, jadi kita harus berpikir positif bahwasanya mereka memang pasti akan membeli. Contohnya, ketika calon pembeli bertanya tentang harga, kita bisa katakan kepada calon pembeli seperti ini. Harganya 50.000 Kak. Mau beli atau 2 atau 1? Jadi kita juga mendorong kepada calon pembeli untuk mempertimbangkan bahwa mereka perlu membeli produk kita. Teknik ini memang butuh pengalaman, namun seiring waktu berjalan dan tampil meyakinkan agar calon pembeli akan memang membeli produk kita. Nah, teknik ketiga adalah teknik 3 in 1. Teknik 3 in 1 adalah menawarkan 3 keuntungan dalam satu produk. Mengapa 3? Karena jumlah tersebut disinyalir lebih masuk pikiran konsumen, lebih enak didengar. Misalkan kita tawarkan dengan mengatakan, kalau beli teh ini, manfaatnya adalah bagus untuk kulit, membantu pencernaan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Atau di dunia properti misalkan begini, teh kalau beli perumahan di Tusmilen Klayan itu sangat banyak keuntungannya. Contohnya, lebih dekat dengan pusat kota, banyak fasilitas umum di sekelilingnya seperti rumah sakit, mall, pasar, dan lain sebagainya. Oke. Jadi selain menceritakan keunggulan, kita juga bisa membandingkan dengan produk kompetitor. Teknik closing ini cenderung efektif karena calon pembeli butuh pembanding dan mengetahui keunggulan produk secara lebih jelas
sebelum membeli. Nah, teknik closing yang keempat adalah pastikan kita terakhir yang chat. Ya, teknik keempat ini adalah memastikan kita terakhir chat. Jadi jangan biarkan calon pembeli menjadi yang terakhir chat. Jangan putus chatnya di konsumen. Contoh, misalkan saja pembeli menuliskan oke. Meskipun itu tandanya dia telah mengakhiri pembicaraan atau percakapan, tapi jangan sampai kita biarkan kita bisa balas dengan seperti ini. Baik Kak, terima kasih atas sudah mengunjungi toko kami. Atau oke, baik Bu, kami tunggu kabar selanjutnya, dan sebagainya. Meskipun calon pelanggan tidak jadi membeli, tetap usahakan yang terakhir kita yang membalas. Hal ini menunjukkan rasa siap kita dan membangun kepercayaan di benak konsumen bahwa servis kita bagus dan cekatan. Teknik closing ini sangat efektif untuk memberikan citra positif kepada diri kita, citra positif kepada konsumen. Teknik closing yang kelima adalah now or never. Teknik closing yang kelima adalah dengan memberikan kelangkaan kepada calon pembeli. Maksudnya apa? Kita memberikan semacam pengumuman kepada calon pelanggan atau calon pembeli bahwa jika mereka tidak membeli produk kita sekarang, mereka akan rugi. Contohnya seperti ini. Misalkan, oke Pak, kita sekarang sedang ada pameran nih di Mall CSB atau di Junction. Nah, ini ada promonya dan berakhir pada saat pameran selesai, yaitu hanya minggu ini saja. Nah, promonya tersebut adalah booking fee 250.000 dan dapat biaya proses ditanggung oleh developer sebesar 3 juta contohnya. Nah, misalkan kita mengatakan hal itu, bahwasannya kalau tidak sekarang, maka keuntungan tersebut, promo tersebut akan tidak dia dapatkan. Nah, jadi teknik now or never itu benar-benar sangat efektif untuk supaya bisa calon konsumen atau calon pelanggan closing di tempat. Teknik closing yang keenam adalah empati. Teknik closing yang keenam ini menunjukkan empati kepada calon konsumen. Jadi kita menempatkan diri kita sebagai sisi konsumen. Misalkan calon pelanggan kita mengeluh tentang wajahnya jerawatan dan bertanya apakah produk kosmetik kita bisa membantu. Nah, contoh jawaban yang keliru begini. Oh, tentu bisa, jangan khawatir Kak, pasti bisa sembuh. Hal ini selain khawatirnya memberikan janji palsu, juga kita menunjukkan seolah-olah masalah tersebut sepele. Nah, jawaban yang dianjurkan adalah contohnya, saya juga kurang lebih sama Kak, dulu begitu. Itu ganggu banget, apalagi kalau ketemu teman. Tapi sejak pakai produk ini, saya juga sedikit-sedikit bisa lebih pede karena efeknya cepat banget kerasa Kak. Nah, dengan teknik closing seperti ini, kita lebih dulu masuk ke dalam dunianya si pelanggan. Lalu dari situ baru kita menunjukkan keampuhan produk kita. Calon pelanggan akan cenderung lebih percaya dan yakin karena hatinya sudah lebih dulu kita dapatkan. Tidak sekonyong-konyong kita langsung menawarkan produk dan memberikan manfaat itu. Atau misalkan kita contohnya di dunia properti. Misalkan konsumen bertanya, Kak, di sini perumahannya suka banjir nggak sih? Nah, kalau tadi jawabannya tenang, di sini mah kita bebas banjir dan bla 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 bla. Nah, itu seakan-akan dianggap sepele hal tersebut. Tapi kalau kita jawabnya seperti ini, contoh misalkan, memang dulu di sini pernah terkena banjir. Namun setelah adanya tanggul yang dibangun di sana, alhamdulillah
sudah beberapa tahun ini daerah ini sudah tidak banjir lagi. Nah, hal itu akan memberikan lebih simpati konsumen kepada kita. Oke. Teknik closing yang terakhir adalah atau ketujuh, testimoni. Nah, seperti yang disinggung sebelumnya, rata-rata orang Indonesia itu kalau mau membeli itu pasti dia bertanya-tanya kepada orang lain. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, mereka butuh bukti dari yang sudah berhasil. Jadi, kita perlu memberikan calon pelanggan tentang kesuksesan produk kita di mata pelanggan lain. Misalnya seperti ini. Krimnya ampuh ya kak, buat ngilangin jerawat. Ini komentar dari salah satu pelanggan kami yang problemnya sama dengan kakak. Nah, lalu kita berikan screenshot dari pelanggan tersebut. Nah, teknik closing ini memperkuat argumen kita karena ada bukti pernah berhasil sebelumnya. Dengan begitu, calon pelanggan menjadi lebih mudah untuk diyakinkan. Contoh kalau di dunia properti seperti ini. Berikan testimoni dari orang yang sudah tinggal misalkan di perumahan klien. Kita tanyakan apa keunggulan dari nilai-nilai positif dia tinggal di situ, seperti lingkungan sudah terbentuk, airnya gampang, pakainya PDAM, merasa nyaman tinggal di situ, dan kita screenshot tentang kepuasan konsumen tersebut dan kita kirimkan kepada calon pelanggan kita. Nah, dengan cara seperti itu, teknik closing ini memperkuat argumen kita karena ada bukti pernah berhasil sebelumnya. Dengan begitu calon pelanggan menjadi lebih mudah untuk diyakinkan. Nah, oke, itulah 7 teknik closing efektif yang bisa Anda terapkan untuk meningkatkan penjualan. Semoga bermanfaat sharing kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.